orang Saranjana, bahkan menantu dari Raja Saranjana sendiri, kita tanya, katanya ya kalau yang itu saya familiar, berarti beliau pernah ketemu juga di sana. Bahkan kata beliau itu adalah panglima alam Saranjana. Dan saya tadi sudah katakan, saya sudah sampaikan ke Puak Bela bahwa itu diakui Puak Bela memang alam Saranjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezeki kita dan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kembali lagi bertemu dengan saya di Burhan Nahruf Channel. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang beberapa foto, baik itu foto orang Saranjana ataupun foto yang diklaim itu adalah foto-foto yang diambil dari gambar kota Saranjana. Karena banyak yang kirim ke WhatsApp bertanya apakah benar ini foto orang Saranjana, apakah benar ini gambar-gambar dari Saranjana gitu. Karena ada juga foto yang saya masukkan ke YouTube yang mana sudah saya tanyakan ke Puak Bela dan sudah saya tanyakan juga ke Putri yang katanya orang Saranjana ini, yang biasa chatan dengan saya. Nah, ini gambarnya ya, ini gambarnya, saya kembali upload, nggak apa-apa juga. Nah, gambar ini sebenarnya ada dua gambar yang pada saat saya mengirim atau mengupload video bersama Puak Bela dan Ki Singoludro itu, di situ Puak Bela menyebutkan beberapa nomor orang Saranjana. Tapi videonya sudah saya hapus karena disuruh oleh Putri untuk menghapusnya. Nah, banyak juga di situ yang berkomentar salah abang sendiri katanya, karena ngupload nomor orang yang tanpa izin. Sebenarnya di video itu saya sudah tanya sama Puak Bela, apakah tidak masalah video ini atau nomor HP ini ditampilkan di video, disebutkan kemudian disebarkan. Kata Puak Bela tidak masalah, karena dari dulu juga sebenarnya nomor-nomor ini sudah disebar. Kalau ada orang yang datang ke Puak Bela itu pasti diberi oleh Puak Bela apabila mereka minta. Puak Bela itu tidak disembunyi-sembunyikan, walaupun sebenarnya Putri melarang untuk itu. Tapi itu sebelum saya kenal dengan Putri ya, dan itu Puak Bela memberikan dan katanya nggak apa-apa. Kemudian saya uploadlah di YouTube, dan ternyata banyak yang katanya banyak yang menghubungi, kemudian ada yang nyimpan nomornya. Salah satunya adalah nomor yang 77. Jadi saya cuma menyebutkan angka ini asal saja. Kemudian ada juga yang nyimpan nomor 99 kalau nggak salah. Di antara nomor-nomor yang disebutkan Puak Bela. Nah, setelah nomor-nomor ini disimpan, kemudian terhubung di WhatsApp dan ada profilnya, foto profilnya. Nah, di antara nomor-nomor itu ada dua foto profil yang dikirim kawan-kawan kepada saya. Yang pertama profilnya yang nomornya itu 77, kemudian kalau tidak salah profil yang di nomornya yang 99, tapi kayaknya sudah diganti profilnya. Nah, kalau yang 77 yang ini orangnya, ini gambarnya. Kalau yang 99 yang ini saya buramkan karena itu tidak mendapat persetujuan dari maksudnya gini. Saya tanya kepada Puak Bela, apakah di antara dua gambar ini ada orang Saranjana? Nah, jadi pada saat saya mengajukan dua gambar itu yang dikirim oleh kawan-kawan juga, karena saya sendiri walaupun Puak Bela menyebutkan nomor-nomor tentang orang Saranjana, saya tidak pernah nyimpan dan saya tidak pernah mencoba untuk menghubungi. Tapi setelah saya upload, ada banyak di antara kawan-kawan yang nyimpan nomornya, kemudian coba untuk miss call atau menghubungi orang-orang tersebut. Nah, di antara kawan-kawan ada yang ngirim, "Bang, ini pada saat saya simpan nomornya yang timbul ini, orangnya ini." Nah di antara itu ada dua yang dikirim ke saya. Jadi saya tanyakan ke Puak Bela, apakah di antara dua ini
ada orang Saranjana atau semua orang Saranjana? Kata Puak Bella, kalau yang ini, yang bapak-bapak ini, itu katanya saya kenal. Saya sering ketemu di sana pada saat Puak Bella masuk alam Saranjana. Nah, tapi yang satunya, yang foto yang satunya itu Puak Bella tidak tahu. Katanya saya belum pernah ketemu. Nah, makanya itulah kadang-kadang saya meyakini bahwa Puak Bella ini sepertinya ya bicara, maksudnya benar apa yang kita berikan gitu. Karena tidak serta-merta beliau mengatakan yang ini, yang benar, yang ini, tapi secara random aja gitu. Puak Bella, menurut Puak Bella ini orang Saranjana atau bukan? Dan kata Puak Bella, kalau yang ini saya sering ketemu katanya. Nah, kemudian saya tidak bilang ke siapapun sebelum itu, dan Putri saya kirimi juga, apakah ini orang Saranjana, saya bilang gitu. Lama sih sebenarnya, baru dijawab. Kemudian dia jawab katanya kalau yang ini, yang saya upload gambarnya itu, katanya kalau ini saya familiar. Tapi kalau untuk yang satu ini, gambar yang satu ini, saya tidak bisa memberikan tanggapan, kata beliau gitu. Nah, disitulah saya merasa bahwa ya ini benar orang Saranjana gitu. Dan saya katakan bahwa itu dikatakan orang Saranjana dari juru kunci yang kita ketahui bahwa beliau itu katanya keluar masuk oleh alam Saranjana, dan kita juga tanyakan kepada Putri yang dikatakan juga orang Saranjana, bahkan menantu dari Raja Saranjana sendiri, kita tanya, katanya ya kalau yang itu saya familiar, berarti beliau pernah ketemu juga di sana. Bahkan kata beliau itu adalah panglima alam Saranjana. Jadi beliau yang fotonya yang saya upload itu kata Putri itu adalah panglima di sana. Makanya pada saat kalian komentar yang aneh-aneh terkait foto itu, maka beliau sangat merasa tidak enak. Karena itu adalah salah satu orang yang terhormat atau dihormati di Saranjana. Nah, oke, sebelum saya membahas lebih jauh tentang foto ini ya, tentang kedua foto ini, kemudian ada juga foto yang beredar kemudian dikirimkan ke saya karena katanya ada di salah satu channel juga yang mengaku pernah diundang sampai 7 kali ke alam Saranjana untuk menghadiri acara ulang tahun kalau nggak salah. Katanya sudah sampai 7 kali diundang ke alam Saranjana dari pihak kerajaan gitu. Nah, di situ beliau mengirim video penampakan alam Saranjana dari kejauhan, misalnya dari kayak seperti memakai helikopter atau pesawat terbang gitu ya. Nah, di situ juga banyak kawan-kawan yang ngirim, "Bang, coba lihat di channelnya ini. Ini ada katanya kota Saranjana, apakah betul atau tidak?" Nah, kemudian saya simpan fotonya, ada kesempatan bertemu dengan Puak, karena setiap hari saya tidak bisa ketemu dengan Puak ya, karena kita sibuk di pekerjaan masing-masing. Tapi apabila ada yang sangat mendesak, saya kadang-kadang ya telepon Puak untuk meminta izin waktunya. Atau tidak kalau saya bertemu di jalan pas di Pepasan, kadang-kadang saya minta untuk berhenti, ada perbincangan sedikit. Makanya kawan-kawan yang katanya ini coba tanyakan ke Puak, kadang-kadang itu nggak bisa cepat gitu ya, karena kita juga agak jauh. Jarak rumah saya dengan Puak Bella itu sekitar 7 kilo. Jadi kalau untuk istilah mau langsung ke sana agak berat juga, karena kita punya kegiatan ya. Nah gitu, jadi ada gambar-gambar yang dikirim kepada saya dan saya perlihatkan ke Puak Bella. Nah, kenapa kita selalu menuju ke Puak Bella? Karena ya Puak Bella sudah istilahnya terkenal bisa keluar masuk alam Saranjana, otomatis dia tahu tentang seluk-beluk Saranjana. Nah, kurang lebihnya kan seperti itu. Saya minta pendapat dengan Puak Bella apakah ini memang betul-betul alam Saranjana atau bukan. Nah, kemudian setelah saya menampilkan ke Puak Bella, katanya, "Iya, benar ini alam Saranjana. Ini katanya jembatan ini sambungannya ke sini." Tapi saya kurang ingat yang mana yang sambungannya itu ya. Katanya masih ada, ini gambarnya ke sini katanya. Ini benar ini gambar dari Saranjana. Nah, sekilas sampai di situ. Kemudian saya juga bertanya ke Putri, apakah ini
foto-foto alam Saranjana atau bukan. Tapi Putri tidak memberikan jawaban iya atau tidak, cuman memberikan sebuah jawaban, katanya kalau memang dia benar orang Saranjana, maka dia akan tahu apa lambang Saranjana. Nah, di antara foto orang Saranjana dan suasana alam Saranjana yang kalian kirim ke saya, sudah saya tanyakan ke Puak Bella. Baik itu nomor orang Saranjana, kan itu sebenarnya sudah diminta izin, tapi karena itu entah kenapa di channel saya gitu ya, itu disuruh hapus gitu. Apa karena saya kenal dengan mereka atau gimana. Tapi sebenarnya nomor itu sebenarnya sudah tersebar di channel lain. Tapi tidak disuruh hapus atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, jadi setelah saya upload foto itu, dan ada juga kawan-kawan yang melihat di channel yang dikatakan pernah mengupload juga alam Saranjana, banyak kawan-kawan kita yang cerdas juga ya, tidak seperti saya. Kalau saya, apa yang saya dengar, apa yang diinformasikan apa informasi yang saya dengar itu saya langsung berikan kepada kalian, karena saya tidak tahu untuk istilahnya meneliti terlebih dahulu ya, karena mungkin saya juga keterbatasan ilmu teknologi atau seperti apa. Tapi apabila ada informasi ya saya sampaikan. Makanya kalau ada sesuatu yang saya sampaikan dan menurut kalian itu bukan fakta yang sebenarnya, atau kalian punya fakta yang lain, nah silahkan kirimkan saya. Alhamdulillah ada kawan-kawan kita yang membantu. Nah, pertama di video orang Saranjana. Nah, orang Saranjana yang saya upload juga di YouTube, satu gambar itu. Nah, ternyata di antara nomor-nomor itu yang saya bagikan itu, ada kawan-kawan yang sempat simpan dan melacak nomornya, dan diketahui bahwa nomor-nomor itu sudah punya nama. Dan di antara namanya itu ada yang kita kenal. Ini saya tampilkan ya, dan nomornya akan saya garisi, kemudian nama-namanya saja yang saya timbulkan. Nah, di antaranya adalah yang bapak-bapak ini. Itu ada yang melacak dan namanya adalah ini. Namanya lah Pak Jimmy ya. Jimmy siapa gitunya. Pokoknya yang ini namanya. Silahkan dilihat dan cari di Google, pasti ketemu. Karena saya sudah coba dan ketemu. Apakah itu benar beliau atau tidak, ya itu saya serahkan lagi kepada kalian. Yang jelas itu ketemu orangnya. Ini satu orang. Orang yang kedua, tidak lama ini itu me-WhatsApp saya, dan juga ada ceritanya. Nanti saya upload juga cerita beliau di sini, tapi belum sempat karena lumayan panjang ya. Itu di chat dengan saya, nanti saya bacakan. Minta maaf Pak ya, belum saya sempat untuk bikinkan video, tapi insya Allah saya akan bikinkan kalau ada kesempatan yang luang lagi. Nah, bapak ini orang Jakarta, me-WhatsApp saya, katanya, "Bang, minta maaf, foto yang abang tampilkan yang dikatakan orang Saranjana itu sebenarnya orang Jakarta bang," katanya, "tinggal di Jakarta. Saya pernah bertemu dengan beliau di Jakarta, dan saya kejar karena ya dengan konten abang itu katanya orang Saranjana, jadi saya kejar, saya meminta penjelasan. Kemudian saya tanya, kata beliau itu, apakah benar bapak ini orang Saranjana, gimana gitu." Kata bapak ini ya, dia cuma tersenyum-senyum saja, kadang katanya, "Kenapa saya dibawa-bawa dalam alam Saranjana?" katanya. Dia tertawa, orang itu tertawa katanya. Kenapa orang ini mengejar? Karena terkait dengan ceritanya bahwa beliau itu punya istri di sana. Nah, setelah ketemu dengan Pak Jimmy ini, dia kejar, dia minta ngobrol, dan Pak Jimmy ini katanya tertawa karena kenapa kok saya justru dibawa-bawa ke alam Saranjana gitu, di alam yang gaib gitu. Nah, sampai di situ. Kemudian saya bilang sama bapaknya, "Pak, kalau memang bapak ketemu, coba untuk ketemu lagi. Kalau bapak tahu rumahnya." Katanya, "Ya, saya tahu rumahnya." Minta foto atau keterangan beliau bagaimana tanggapannya. Oke, kata bapaknya, "Iya, nanti kalau ada kesempatan saya akan ke rumahnya." Nah, selang beberapa waktu itu, mungkin bapaknya ke rumahnya, lalu nelpon saya tapi nggak saya ngangkat. Kemudian dia me-WhatsApp saya, katanya, "Pak, minta maaf, Pak Jimmy-nya
pada saat saya ke rumahnya, kata istrinya yang saya temui, kata bapak ini cuman istri dan anaknya. Kemudian saya tanya, kemana bapak? Katanya Pak Jiminya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Tuh, saking cepat kan sebenarnya ya. Katanya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu dan dimakamkan di mana? Di Manado kalau nggak salah ya. Nanti coba saya screenshot obrolan saya dengan bapak yang ini. Nah, kenapa saya sudah mengungkapkan sekarang? Kenapa baru saya mengungkapkan sekarang? Karena memang untuk menemukan dua bukti seperti ini, ya saya tunggu-tunggu. Siapa tahu banyak yang ketemu atau tahu dengan bapak ini. Nah, itu lebih memberikan bukti yang baik, bukti yang nyata. Tapi karena katanya bapaknya sudah meninggal, ya saya cukupkan untuk dua bukti ini. Tapi kalau kalian lebih tahu lagi tentang Pak Jimmy ini, silahkan kirimkan lagi. Nanti kita tambah lagi. Nah itu ya, tapi bapaknya katanya sudah meninggal. Apakah beliau itu benar-benar orang Saranjana, tapi seperti dengan Putri, tinggal di alam biasa, bekerja dengan biasa? Ataukah ada hal sesuatu yang disampaikan Puak Bella dan Putri itu? Saya juga Allahu alam ya, saya kurang tahu, makanya saya memberikan informasi ini apa yang saya dengar dan apa kalian sampaikan. Dari Puak Bella dan Putri katanya iya orang Saranjana, tapi dari kalian meneliti namanya dan dapat fotonya mengatakan bahwa itu ada di alam biasa, ada di alam kita. Nah, jadi saya tidak bisa memberikan apakah beliau itu orang Saranjana yang seperti Putri bisa keluar masuk atau hanya orang biasa saja yang selama ini diklaim, atau kita salah persepsi atau tanggapan gimana. Tapi kita tidak bisa, untuk saat ini saya tidak bisa memberikan penjelasan lagi karena katanya orangnya sudah meninggal. Nah, bagi kawan-kawan yang menemukan orangnya atau menemukan informasi lebih tentang orang ini, silahkan beritahu saya, nanti saya sampaikan lagi supaya supaya teman-teman kita juga mengerti atau tahu, oh ternyata begini. Nah, saya di sini berusaha untuk tidak menyembunyikan apapun yang terjadi. Apa yang saya sampaikan jika salah dan kalian memberikan masukan, bang sebenarnya seperti ini, saya akan sampaikan karena ya inilah yang saya tahu, dan apabila kalian lebih mengetahui tentu kita akan sampaikan juga. Nah, terlepas dari itu kemudian kita pindah ke topik di foto-foto alam Saranjana. Nah, kita berpindah ke topik foto-foto alam Saranjana yang tersebar di YouTube yang lain, yaitu yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ternyata setelah kawan-kawan juga mengirim kepada saya, katanya ini bang foto orang Saranjana, alam Saranjana. Dan saya tadi sudah katakan, saya sudah sampaikan ke Puak Bella bahwa itu diakui Puak Bella memang alam Saranjana, tapi ya kita tidak tahu bagaimana ya, apa alasan Puak Bella mengatakan itu. Tapi kalau saya tanya ke Putri, beliau hanya memberikan tanggapan seperti ini. Kalau benar orang itu masuk ke alam Saranjana, tentu dia tahu tentang lambang itu. Stop sampai situ saja. Dan diklaim bahwa itu bukan lambangnya. Nah, nanti tentang lambang ini atau simbol kerajaan ini saya tidak bisa menyampaikan untuk saat ini, ya, karena memang mungkin belum waktu yang pas atau apa, karena ada sesuatu hal dan yang lain hal. Oke, foto ini kemudian kawan kita juga dari teman-teman penonton diteliti lagi. Sebenarnya gambar ini apa ada bentuknya di alam kita. Nah, ketemulah juga kawan kita yang ngirimi, bang, fotonya ini sebenarnya foto diambil dari foto atau sultan dari Korea Selatan. Diambil dari foto lamanya katanya. Kalau abang nggak percaya silakan cari di Google Lens. Nah, kawan-kawan juga yang punya Google Lens silakan cari. Kemudian saya bilang, coba bang, tolong dikirimkan screenshotannya, karena saya juga buka-buka tapi nggak bisa-bisa. Ternyata ya mungkin siapa tahu saya salah, akhirnya dikirimkanlah gambar-gambarnya.
Nah, ini silahkan dilihat dulu gambarnya. Nah, jadi seperti itu ya gambarnya, bahwa yang diklaim itu adalah gambar-gambar dari alam Saranjana. Ternyata gambar-gambar itu setelah dimasukkan pencocokan gambar, yang timbul adalah wilayah-wilayah Korea Selatan. Nah, kalau kalian juga tidak percaya, ya itulah yang terjadi. Apakah orang itu berkata benar atau tidak, yang mengupload video tentang alam Saranjana itu atau tidak, saya wallahu alam ya, saya tidak berani untuk mengatakan benar atau tidaknya. Saya hanya memberikan apa yang kalian kirim dan yang ditemukan orang-orang. Nah, itu tugas saya. Karena memang untuk mengatakan iya atau tidak, saya tidak berani karena saya tidak pernah ke Korea Selatan, saya tidak pernah ke alam Saranjana secara langsung. Jadi kalau untuk mengatakan benar atau tidak, itu bukan kapasitas saya. Channel ini hanya memberikan informasi, ya, bukan memberikan penetapan yang istilahnya tuh ini benar, ini salah. Tidak selamanya seperti itu kawan-kawan, karena saya ini hanya penerima informasi dan memberikan kepada kalian, bukan yang menemukan informasi secara langsung. Saya tidak menemukan secara empat mata saya, tapi hanya disampaikan. Kalaupun kalian mengklaim itu sebuah kebohongan, atau banyak kawan-kawan yang mengatakan ini cuman rekayasa, cuman cerita, cuman dongeng aja, ya saya pun tidak bisa mengatakan itu salah. Karena memang notabene saya hanya menerima informasi. Saya hanya menyampaikan, bukan mendapat secara langsung dari mata kepala saya. Gitu. Jadi wajar saja kalau kawan-kawan bilang ya itu hanya dongeng. Ya, karena memang saya cuman bercerita apa yang saya dapatkan dari orang Saranjana, dari Puak Bela, dari lingkungan sekitar desa Oka-Oka, ataupun pengalaman-pengalaman orang yang diceritakan kepada saya sampaikan. Jadi channel ini sebenarnya untuk mengatakan ini alam Saranjana, bukan seperti ini. Itu saya tidak berani. Kecuali kalau seperti ada yang mengatakan ini Saranjana, yang ini bukan. Baru saya sampaikan juga seperti itu. Dan saya pun akan mengatakan bahwa dikatakan orang ini, yang ini Saranjana, yang ini bukan. Nah, itulah kapasitas saya. Saya tidak bisa mengklaim, Bang, ini alam Saranjana atau bukan. Misalnya kawan-kawan kirim. Ada juga kan foto yang viral itu, viral di TikTok yang di Gunung Mamake. Nah, itu kan ada foto yang ini. Foto itu dokter ya, dokter perempuan yang ambil gambar, itu viral fotonya. Kemudian katanya, Bang, apakah benar ini alam Saranjana yang terdapat, yang terekam kamera ini? Saya bilang untuk mengklaim saat ini itu alam Saranjana atau bukan, itu saya belum tahu. Dan saya harus tanya dulu ke Puak Bela. Saya sudah tanyakan ke Putri, tapi waktu itu tidak diberikan jawaban, hanya senyum-senyum atau apa gimana gitu. Dan saat ini pun saya sudah tidak bisa bertanya lagi ke beliau, karena ya mungkin saya hanya sampai ke Puak Bela saja. Tapi yang mau berbicara atau berdiskusi dengan Putri, silakan chat WA saya atau tulis di komentar. Saya akan memberikan channel Putri. Entah itu channel pribadinya atau orang lain, tapi yang jelas itu yang diberikan kepada saya. Ya, banyak juga kok yang saya beri. Dan katanya kalau ada yang minta, silahkan berikan channel ini saja. Jangan berikan nomor HP saya. Nah, silahkan nanti kalian komentar di situ, atau gimana cara menghubungnya lewat video, lewat YouTube, silahkan saja. Saya juga kurang paham. Nah, terkait dari video tadi, itu saya belum bisa memberikan penjelasan yang pasti apakah itu alam Saranjana atau bukan, karena sampai saat ini pun saya belum pernah ketemu dengan Puak Bela untuk menanyakan hal itu juga. Tapi kalau kalian ingin melihat
orangnya, penjelasan orangnya tentang foto beliau itu, silakan buka YouTube Gusti Gina. Di situ beliau mewawancara orangnya langsung, pemilik fotonya langsung, yang ada di Gunung Mamake itu. Di situ beliau menjelaskan bagaimana kronologisnya dan apakah itu editan atau bukan. Kan banyak itu ya kan nanya, itu editan atau bukan sih, real atau enggak gitu ya kan. Jadi kalau kalian masih penasaran dan kalian belum menemukan channelnya Gusti Gina, silahkan cari, namanya Gusti Gina. Di situ beliau mewawancarai orang ini. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya tentang foto ataupun foto-foto tentang alam Saranjana. Mudah-mudahan kalian bisa paham, dan apabila ada informasi lagi terkait dengan foto-foto yang diklaim itu, silahkan sampaikan. Jangan sampai lagi juga abang ini cuman istilahnya nggak berusaha cari informasi sendiri gitu. Ya saya sebenarnya keterbatasan ilmu juga kawan-kawan ya. Ini pun saya bikin YouTube, saya modal seadanya ya, makanya editannya ya begini-begini aja gitu. Saya nggak bisa yang edit yang gimana, yang bagus yang gimana, thumbnailnya juga ya gitu-gitu aja. Mungkin ada seperti monoton lah, karena saya juga bukan ahli digital ya. Jadi minta maaf apabila di setiap video saya banyak kekurangan, ada yang tidak kalian pahami. Saya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kalian, dan wabil khusus kepada kawan-kawan yang selalu setia menonton channel ini, saya sampaikan bahwa saya tidak pernah membuat-buat cerita, saya tidak pernah istilahnya settingan dalam penyampaian saya. Walaupun banyak yang bilang itu dongeng atau hoax, bohong, ya tidak masalah kawan-kawan ya, karena itulah yang saya dapat dan itu yang saya sampaikan. Baik itu ada kurang atau kelebihannya, ya saya saya minta maaf karena itulah kekurangan saya. Mungkin ada kadang-kadang agak lebih atau gimana, atau ada agak kurang dari penyampaian orang ya. Tapi pada intinya seperti itu. Saya tidak akan melebihkan membuat cerita yang istilahnya tuh halu atau gimana. Nah gitu ya. Dan apabila suatu saat putri yang mengaku orang Saranjana itu terbukti kalau bukan orang Saranjana, ataupun beliau mengirimkan sesuatu atau terbukti kalau beliau itu orang Saranjana, otomatis akan saya sampaikan. Misalnya terbukti kalau beliau bukan orang Saranjana misalnya ya, ya itu pun bukan cuman kalian yang tertipu, bahkan saya pun akan menanggung malu karena sudah percaya gitu kalau beliau itu orang Saranjana. Tapi itu berdasarkan dari Puak Bela sendiri, bahwa beliau adalah orang Saranjana, dan memberikan mungkin beberapa pertanyaan kepada Puak Bela gitu ya, sehingga mereka itu ya bisa meyakinkan masing-masing kalau ini satu juru kunci, ini satu orang Saranjana. Itu di luar kemampuan saya. Saya hanya berpegangan kepada Puak Bela. Puak Bela mengatakan ini orang Saranjana, oke, kita menganggap beliau orang Saranjana. Nah, dan cuman itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian di video kali ini. Kemudian video selanjutnya mungkin juga akan lama, akan tidak upload perkembangan tentang Saranjana karena saya mungkin kapasitas sampai di sini. Tapi mungkin saya akan upload cerita Bapak yang dari Jakarta itu, yang mengirimkan tentang yang menemukan orang itu di Jakarta, karena beliau katanya coba diceritakan Bang di YouTube Abang tentang perjalanan hidup saya menikah dengan orang Saranjana. Nanti saksikan videonya ya, akan saya bacakan mungkin, tapi saya tidak akan tampil seperti ini. Saya akan bacakan tapi akan saya tampilkan ya suasana Saranjana ataupun view-view dari sini kita akan bikinkan. Apabila ada kesalahan dari video saya minta maaf kepada kawan-kawan semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.